Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa lagi dengan Kongko bareng komunitas, tentunya bersama saya Max Nata. Dan seperti biasa, saya mengingatkan buat teman-teman yang ada di rumah untuk terus saksikan Koko di setiap hari Senin dan juga Jumat, setiap jam setengah 8 pagi, jam 4 sore, dan juga jam 8 malam. Kali ini Max kedatangan tamu teman-teman, ibu-ibu produktif dari Wetpari Karanganyar. Nah, for your information nih sahabat TV 10, Wetpari itu adalah kepanjangan dari Wira Muda Tangguh Bumi Intan Pari. Wira Muda Tangguh Bumi Intan Pari. Ini panjang banget ternyata ya. Gampang sih singkatannya Wetpari Karanganyar, tapi ternyata kepanjangannya lumayan panjang juga. Ketemu dengan Ibu Yeni, ini founder sekaligus ketua. Diborong semuanya Ibu ya. Kemudian ada Ibu Neni, anggota aktifnya di Wetpari. Sudah berapa lama Ibu gabung di Wetpari? Kalau saya sebetulnya kan anggota UMKM udah lama. Baru pulang dari Taiwan 2023 kemarin langsung gabung. Wah, 2023 sampai sekarang ya? Iya. Langsung punya produk ya? Sebenarnya udah lama produknya dari 2018, terus saya tinggal ke Taiwan, terus lanjut lagi produksi. Wah, mantap. Ini bakalan jadi cerita yang seru dan barangkali menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Siapa tahu yang nonton nih ada masyarakat Kabupaten Karanganyar. Nanti bisa bergabung ya tentunya di sini ya Bu ya. Bisa. Kita ngobrol dulu dari awal mulanya Wetpari sama Bu Yeni langsung. Ini awal mula cerita Wetpari ini gimana? Ini saya kira tadi perkumpulan petani-petani Karanganyar. Nah, ternyata ini perkumpulan UMKM yang ada di Karanganyar. Khususnya untuk produsen ya Bu ya. Nah silakan, bagaimana awal mula Wetpari ini muncul dan ada? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam juga ya. Tadi ada di berbagai sesi ya. Betul. Iya, perkenalkan nama saya Yeni. Kebetulan saya juga koordinator. Panggil saja Ibu Ketua. Biasanya dipanggil Ibu Ketua. Siap Ibu Ketua. Dari Wetpari ini. Jadi Wetpari, banyak yang mengira kalau Wetpari ini memang itu tadi Mas. Betul, bayangan saya sekilas Wetpari, dodolan pari. Karena pertanian di Karanganyar juga masih luas ya, juga. Masih aktif ya. Dikiranya Wetpari itu dodolan pari, jualan pari gitu kan. Nah enggak, dodolan rabuk Bu. Sebenarnya Wetpari itu kependekan dari Wira Muda Tangguh Bumi Intan Pari. Baik. Jadi teman-teman wirausaha yang semangatnya muda berasal dari Kabupaten Karanganyar, kabupatennya Intan Pari. Siap. Ya, dari awal mula pertama dulu sekitar tahun 2021 lah. Itu masih itu ya. Pasca pandemi ya. Pasca pandemi. Jadi, tapi masih bau-bau pandemi itu 2021 pandemi. ya. Keluar rumah semprot, rumah semprot. Jadi kan nggak bisa keluar itu ya. Jadi cuma di dalam. Tapi kemarin itu memang saya berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman pelaku usaha, tapi lebih ke produsen. Kebetulan saya sendiri juga pelaku usaha, UMKM juga, saya lebih ke produsen. Produk saya itu aneka aneka cemilan, makanan ini ya? Makanan di kuliner juga. Jadi aneka produk kuliner jadul, kemasan kekinian. Oh siap. Kemasannya kekinian. Ini contohnya ya Bu ya? Contohnya salah satu, ini tadi yang basah tidak saya bawa ini kebetulan. Jadi sayang banget gak dibawa. Sayang banget gak dibawa. Iya betul. Nah itu saya produksinya dari tahun 2009 itu membuat tape ketan. 2009? Iya, baik. 2009 itu produk saya tape ketan. Kan biasanya di apa gitu? Betul, pakai daun pisang ya? Daun pisang. Ya anggap saja saya nggak bisa bungkus daun pisang, jadi saya pakai packing yang kekinian. Oh gitu. Packingnya kekinian, kemudian untuk keripik kulit melinjo juga seperti itu. Biasanya keripik kulit melinjo cuma dikemas dengan plastik. Zaman dulu waktu saya masih kecil itu itu jajanan SD saya. Oh masih ya? Iya masih ada. Ini kelihatan tua jadinya. Biasanya kalau yang di
generasi sudah nggak kenal melinjo kayaknya mereka ya. Iya gitu, betul. Sebutannya ini moto maling ya, apa itu kenalnya seblak Bu. Jadi dulu kan dikemasi cuma di plastik kecil, harganya Rp5 atau Rp10 kayak gitu kan. Saya masih nemui juga Jadi sekarang saya buat produk seperti itu, tapi kemasannya seperti ini. Ini juga termasuk apa? Produsen-produsen yang lain yang ada di Wetpari. Berarti berangkat dari 2021 Wetpari ini. Berangkat dari 2021. Waktu itu jenengan sendiri atau ada beberapa founder yang lain? 2 atau 3 orang? Masa sendirian Bu? Berani Bu? Berani wani dewi ya. Iya, wani dewi. Tapi saya menggandeng teman-teman juga. Jadi banyak yang aktif juga di situ, pelaku usaha di Karanganyar kan. UMKM-nya itu banyak sekali yang aktif waktu itu, dan saya juga diskusi dengan kantor dinas terkait, waktu itu dengan dinas Disdak Perinakerko waktu itu. Jadi di situ dengan teman-teman yang aktif saya mengumpulkan kawan-kawan yang aktif. Jadi kemarin itu memang banyak teman-teman yang produsen juga. Jadi ini inisiatifnya tahun 2021 kemarin. Kalau teman-teman pelaku usaha produsen, itu bisa produksi, bisa bikinnya, bisa bikin di rumah, bisa produksi di rumah, tapi nggak bisa jualan. Tahun 2021. Jadi ada gap antara jumlah produksi yang ada di rumah nggak keluar gitu ya. Karena apa? Karena nggak bisa jualan. Mau keluar semprot. Keluar disemprot, memang nggak boleh keluar ya waktu itu. Memang benar-benar pandemi itu memang harus benar-benar fokus tinggal di rumah. Di dalam rumah, satu keluarga di situ semua. Jadi saya itu inisiatifnya bisa produksi, produknya ada, ready, tapi nggak bisa keluar, nggak bisa kita jual, seperti itu. Awal mulanya dari situ ya? Dari situ. Jadi saya kepengen itu bagaimana caranya produk ini bisa keluar, bisa dijual ke masyarakat. Jadi kemarin itu kita juga diskusi dengan dinas terkait. Dari dinas itu menyediakan seperti kayak etalase, etalase gitu disediakan di kantor dinas. Ini etalase ini untuk sampel produk-produk. Itu khusus produk makanan? Kuliner, fashion, sama kerajinan. Oh, jadi macam-macam ya? Macam-macam. Jadi satu etalase itu dipersilahkan, diberikan space untuk teman-teman pelaku usaha untuk mengisi etalase tersebut. Ya, untuk sampel produknya di situ. Akhirnya kemarin kita lakukan kurasi, seleksi, bagaimana beberapa produk itu bisa dipasang di situ. Akhirnya kurun waktu 2 minggu, nggak sampai 1 bulan, itu etalase itu sudah penuh dengan produknya teman-teman. Dengan yang kuliner itu memang desainnya kemasannya harus representatif, kemudian untuk perizinan izin PIRT, izin halal kayak gitu memang sudah ada. Jadi kemarin saya kurasi untuk masuk ke etalase itu. Setelah dilihat-lihat itu kan dipromosikan ya, di dinas terkait, dipromosikan ke Pemkab setempat, mungkin dari luar untuk tamu-tamu yang dari luar juga itu dipromosikan. Saya melihat itu, ini kok bagus ternyata. Iya. Saya membantu UMKM untuk tampil ya. Untuk promosi juga. Untuk promosi. Ya. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman dari dinas perdagangan juga. Pak, ini bagaimana caranya agar etalase ini nggak cuma satu di sini. Saya ingin ada beberapa etalase, bahkan banyak etalase di luar sana yang isinya produk-produk teman-teman UKM. Betul. Membantu teman-teman UKM untuk tumbuh sama-sama gitu ya Bu ya. Jadi kemarin itu memang dari dinas nggak bisa bantu untuk mewujudkan etalase. Cari sendiri dengan CSR. Akhirnya karena inisiatif itu tadi muncullah Wetpari. Iya, jadi gimana caranya? Nggak bisa sendiri, kita harus kelompok. Kemarin saya membentuk Wetpari ya, niatnya seperti itu. Tapi saya nggak niat ini kelompoknya harus jadi besar, harus jadi terkenal, harus jadi gimana kayak gitu. Nggak ada niatan sama sekali. Kita cuma ayolah ngumpul bareng-bareng, sharing. Betul. Kemudian tujuannya seperti ini, kita menurunkan produknya teman-teman agar bisa
jual di toko oleh-oleh seperti itu. Ini luar biasa ya sahabat TV 10, iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Kalau betul, kalau awalnya hanya sekedar pengen ngumpulin, kemudian hari ini terkumpul berapa produsen berarti ini ya, produsen UMKM yang ada di Karanganyar, berapa Ibu? Karena sangat selektif ya, ini baru terkumpul hanya 120. Oh baik, ya. 120 produsen dari seluruh bidang ya, tidak hanya makanan atau kuliner saja ya. Ada apa saja klasternya Ibu? Klasternya masih F&B, kuliner, fashion tadi. Fashion itu contohnya apa saja ini? Itu bisa batik, apalagi? Buat sendiri Mas, dari kain kosong dibuat batik. Baik. Ada batik cap, ada batik tulis. Iya, seperti itu. Fashion, apalagi Bu? Kemudian craft? Ada craft juga, kerajinan juga. Craft biasanya atau yang ada di Wetpari bentuknya apa? Kalau craft biasanya apa nih? Misalkan hiasan, gantungan kunci. Tapi buatnya dari kain perca. Baik. Banyak sih. Terus manik-manik kayak gitu juga. Ini menarik. Tapi jangan kemana-mana ya sahabat TV 10. Nanti kita akan ngobrol lagi kira-kira produknya ada apa saja dan kegiatannya semenarik apa. Barangkali yang ada di rumah pengen gabung juga dan manfaatnya apa saja. Nanti kita tanya langsung sama anggotanya. Jangan kemana-mana, tetap di Kongko bareng komunitas. Sahabat TV 10, paling seru kalau kita ngobrol sama komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya. Nah, kita lanjut lagi, kali ini masih kita ngobrolin seputar tentang komunitas Wetpari. Komunitas Wiramuda Tangguh Bumi Intan Pari Karanganyar gitu ya Bu ya. Nah, tadi kan ada 120 anggota. Ini kurasinya sangat ketat. Selektif banget. Sebenarnya apa sih syaratnya pengen gabung di Wetpari Karanganyar? Kebetulan KTP saya Karanganyar nih Bu. Apa sih syaratnya Ibu? Syaratnya yang utama benar ya, satunya KTP Karanganyar. KTP Karanganyar, saya masuk. Karena kita masih di wilayah Kabupaten Karanganyar. Yang kedua, izin usaha. Harus ada izin usahanya ya teman-teman. Izin usaha kalau sekarang minimal NIB ya. Minimal NIB, nomor induk berusaha itu kan memang sangat wajib. Wajib untuk pelaku usaha. Betul. Jadi kita syaratkan itu. Kemudian yang ketiga, bagi produsen yang punya produk. Jadi punya produk. Dulu memang pertama kali harus produsen punya produk, tapi dengan berjalannya waktu kita memberikan kesempatan untuk teman-teman pelaku usaha itu yang punya usaha. Jadi usahanya real. Misal kalau kemarin itu ada warung, warung misalkan kayak tadi ya, warung sebelah kayak gitu. Pengen ikut kegiatan, pengen ikut pelatihan ya, kegiatan-kegiatan yang di Wetpari lah. Itu kita memberikan kesempatan juga. Diperbolehkan ya? Diperbolehkan karena beliau sudah KTP Karanganyar, izinnya juga sudah NIB minimal sudah ada. Betul. Jadi, meskipun kerupuknya nggak bikin sendiri ya Bu ya. Kan sebelahnya usahanya. Kan sebelahnya bikin Bu. Bikin. Karena itu juga produksi. Dia produksi sendiri kan. Betul. Meskipun kerupuknya juga dimasak dia produksi. Bahan bakunya meskipun belanja dulu gitu ya. Saya ke Bu Neni selaku anggota aktif. Bu Neni gabung tadi 2023 ya. Produknya apa nih Bu? Ini kalau kita lihat sepertinya ini produknya Bu Neni. Peyek. Apa saja macamnya Ibu? Ada rempeyek kedelai, rempeyek kacang tanah, kacang hijau, udang. Baik. Kebon. Oh itu enak. Saya jadi lapar mendadak ini. Pengalaman dari 2023 sampai dengan hari ini, apa sih manfaatnya gabung di Wetpari Bu? Yang dirasakan apa? Banyak sekali manfaatnya gabung di Wetpari ya. Kalau dulu itu saya produksi kan belum punya izin. Belum punya izin usaha. Terus packaging juga
label, belum masih ada print-printan biasa gitu. Baik. Terus sejak ikut Witpari 2023 itu ada pelatihan mengenai packaging. Baik. Terus banyak sekali ya pelatihan-pelatihan yang diberikan dari Witpari. Sejak itu saya ubah jadi ini packagingnya berupa toples dan juga standing box. Oh baik. Dulu, yang dimaksud standing box apakah seperti ini? Iya. Jadi mulai dari packagingnya, labelingnya, termasuk sekarang sudah punya izin juga Ibu? Iya. Nah sebelum itu kan belum punya izin saya. Setelah gabung sama Witpari, terus saya urus ini izin usaha halal PIRT. Wah sekarang sudah lengkap berarti. Lengkap semua. Kalau soal penjualan Bu, apakah ada efeknya juga dengan gabung di Witpari akhirnya lebih dikenal atau lebih banyak jejaring atau gimana yang dirasakan? Kalau dulu kan 2018 itu kan saya cuma di pasar di tukang sayur keliling. Habis gabung dari Witpari. Iya. Sekarang nitip ke toko kan udah ada izinnya tuh. Ya betul. Jadi sudah lebih luas pemasarannya. Terus banyak temannya juga, kita bisa berkolaborasi. Artinya bisa saling mengisi ya. Kamu butuh apa? Iya, sama-sama jadi resellernya. Kamu butuh peyek nih, gitu. Ini sebagai solusi juga untuk yang hari ini mungkin produsen ya, tetapi belum mampu menjual secara luas atau belum punya koneksi yang luas untuk mengeluarkan atau menjual produk-produk yang sebenarnya mungkin bagus secara kualitas, kalau makanan enak gitu ya. Dan ini ada Witpari yang kemudian bisa jadi solusi untuk bercerita, berkeluh kesah, sharing, bisa belajar sama-sama. Bahkan kalau misalkan punya ilmu juga bisa dibagikan ya Bu ya. Kita sama-sama sharing juga. Sama-sama sharing juga. Soal kegiatan, kan tadi Bu Neni sempat cerita tentang ini ya, Sahabat TV 10, tentang pelatihan. Nah, kegiatan pelatihan yang ada di Witpari itu seperti apa? Apa saja yang diberikan kepada anggota? Gratis, bayar, atau bawa produk? Atau gimana gitu? Mungkin yang cocok yang terakhir. Oh gitu ya? Jadi untuk pelatihan-pelatihan dari Witpari itu sebenarnya sudah banyak sekali yang kita lakukan. Jadi baik. Intinya kita berbagi. Di situ kita berbagi, tidak hanya berbagi pelatihan ilmu kepada anggota saja. Tetapi kita juga berbagi ilmu kepada di luar anggota. Di luar itu ke mana? Misalkan saya bercerita tentang untuk yang di dalam dulu ya. Untuk yang intern itu setiap kita rutin 2 bulan sekali kumpul ya untuk sharing kegiatan, dan itu juga kita mengadakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan teman-teman pada saat itu. Baik. Ya, jadi misalkan kemarin ada teman yang Mbak ini kepengen belajar tentang digital, misalkan belajar tentang keuangan, gitu, menghitung HPP seperti apa, sampai mana kayak gitu. Jadi untuk laporan pajak juga seperti itu, apa gitu ya. Jadi kita itu dari Witpari itu kita menggandeng stakeholder. Kita menggandeng stakeholder, misalkan kalau kita menggandeng stakeholder dan akademisi. Baik. Jadi untuk pelatihan-pelatihan itu kita tidak berdiri sendiri, kita mengundang dari yang kompetensi. Dari pakar-pakar ya? Pakar-pakarnya. Jadi kita mengundangnya, kita juga bekerja sama kolaborasi. Jadi misalkan kayak kemarin membutuhkan pelatihan tentang digitalisasi, kita mengundang. Kemarin itu kapan Bu? Kemarin ini atau kapan gitu? Mulai dari sebenarnya jalannya kita aktif di kegiatan itu setelah tahun 2021. Jadi awal tahun 2022 itu kita mulai lepas dari pandemi, mulai bisa berkegiatan lagi. Kita berkegiatan untuk di luar. Baik. Karena memang kegiatan kan memang harus di luar, tidak bisa di dalam rumah kan. Iya, betul. Nah, kita kan kemarin untuk menggandeng dengan dari akademisi, misalkan kemarin ada permintaan pengen belajar tentang digitalisasi, gitu. Kita mengundang pakarnya, misalkan dari Pak dosen mana multimedia gitu ya? Kemarin
kita bekerja sama dengan UBSI, Universitas Bina Sarana Informatika dari Solo. Kita kolaborasi dari Pak dosen memberikan pelatihan-pelatihan tentang digitalisasi. Baik. Ya, seperti itu. Kemudian untuk anggota kita, jadi anggota Witpari. Untuk kemarin ada juga pelatihan tentang perpajakan. Jadi penting itu Bu ya. Bayar pajak nih, kok gek mengko di kalau laporan pajak nanti ada apa itu denda, ada seperti apa kayak gitu ya, kita berikan pendampingan di situ. Baik. Kita menggandeng dari akademisi kemarin dengan bekerja sama dengan Prodi D3 UNS perpajakan. Jadi kita di sana diberikan pendampingan dari teman-teman mahasiswa dan juga ibu dosennya juga. Jadi kita kerjasama di sana memberikan pendampingan kepada anggota Witpari supaya paham tentang pajak. Pajak. Jadi bayar pajak itu jangan takut, itu nggak bayar pajak sebenarnya. Untuk UMKM yang penghasilan di bawah 500 juta itu memang tidak membayar pajak aslinya, cukup laporan saja, nggak usah takut, nggak usah takut lah sama negara, nggak usah takut sama perpajakan gitu loh, nggak usah takut sama kantor pajak. Kita itu yang penting laporan aja, rutin laporan aja, kita nggak diapa-apain, nggak diapa-apain juga, nggak suruh store produk juga ya. Nah kemarin kalau kita mengadakan pelatihan-pelatihan itu dia, kalau kita mengadakan pelatihan-pelatihan jangan lupa membawa sampel produk. Baik. Minimal satu lah untuk kegiatan-kegiatan gitu kan, kita juga ada itu ya, tamu undang VIP seperti saling mengenal. Barangkali nanti ada yang butuh, pesennya nggak hari itu, lain waktu gitu ya. Bahkan kita mengundang dari jajaran Pemkab setempat, kita mengundang bupati dan dinas-dinas terkait seperti itu juga bisa untuk membranding produk juga. Betul. Biasanya teman-teman ayo foto bareng, ayo untuk kan seneng gitu sama bupati atau dengan kepala dinas seperti itu untuk branding produk seperti itu. Jangan lupa kalau pelatihan itu bawa minimal satu sampel gitu loh, jangan kosongan gitu ya. Jangan kosongan, nanti eman-eman gitu loh. Betul. Bisa untuk promosi, untuk memperkenalkan produk, tidak hanya ke anggota yang lain, tetapi barangkali ada tamu-tamu undangan gitu ya. Jadi untuk pelatihan-pelatihan yang intern kita seperti itu. Kemudian untuk yang di luar, yang di luar itu sebenarnya kita juga memberikan pelatihan itu, kita bekerja sama dengan desa-desa. Desa-desa? Ya, desa-desa. Akhirnya datang ke desa, ke kelurahan gitu? Ya, jadi kebetulan itu ada beberapa kepala desa itu yang menghubungi kami. Baik. Khususnya kemarin, Bu, saya kepingin itu ibu-ibu di sini, di desa, misalkan di desa Jatipura gitu kan. Ibu-ibu di desa Jatipura itu kepingin belajar tentang menjahit. Baik. Pengen belajar tentang membuat keripik ya gitu. Biar nggak kebanyakan hibah ya Bu ya? Gitu. Jadi Bapak Kepala Desanya itu inisiatif ya? Betul. Kita memberikan pelatihan, kita ke sana, dan yang saya bawa itu teman-teman yang dari fashion ya? Kemarin itu dari kalau yang pengen menjahit ya saya membawakan anggota yang di kuliner fashion, jadi yang setiap hari dia kan menjahit kayak gitu kan, dia kompetensinya di situ. Jadi saya membawa anggota yang kompetensinya, yang punya kompetensi di situ. Jadi di sana juga membantu, kita sharing bareng-bareng. Pak, ini kita mengajarkan tapi niatnya kita tidak mengajarkan, niatnya berbagi. Jadi untuk yang kemarin pelatihan kita pengen bisa membuat keripik debok, keripik debok itu loh yang dari patahan pisang gitu. Betul. Jadi di sana itu kepengen di Jumapolo atau di mana ya, saya lupa itu. Di Jumapolo itu Bapak Kepala Desanya juga kepengen diajarkan untuk membuat keripik debok. Jadi saya mendatangkan teman-teman yang bisa keripik gitu. Ini menarik ya sahabat TV 10, kalau kita lanjutin sepertinya 2 jam nggak cukup Bu. 2 hari. 2 hari. Ini terima kasih banyak sudah mampir di TV 10, sudah sharing-sharing sama teman-teman yang ada di rumah, semoga bermanfaat, menginspirasi, dan tadi barangkali besok-besok lagi akan banyak undangan Bu, untuk ngisi ke desa-desa, menjadikan ibu-ibu itu lebih produktif gitu ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Yeni, Ibu Neni, dan sahabat TV 10, demikian ya ngobrol kita bersama komunitas Witpari,
Wiramuda Tangguh, Bumi Intan Pari, Karanganyar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.